Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik teman-teman, aku sudah sampai di tempat yaitu Keraton Ratu Boko ya. Jika teman-teman belum pernah ke sini, coba datang ke sini di Keraton Ratu Boko ini. Dan ini pun juga termasuk situs prasejarah seperti halnya Candi Prambanan dan juga Candi Borobudur yang terdapat di Indonesia teman-teman. Jadi ini mungkin sebagai pendirinya Candi Prambanan teman-teman, karena Keraton Ratu Boko ini adalah seperti keraton atau istana kerajaan Hindu pada zaman dulu, yaitu Mataram Hindu kuno ya teman-teman. Jadi tentu saja sebelum agama Islam atau agama Muslim masuk di Indonesia, dan agama Hindu Buddha itulah yang dulu pertama kali ada di Indonesia atau wilayah Nusantara ini. Dulu kan namanya bukan Indonesia teman-teman, tapi Nusantara ya, karena yang menamakan yaitu dari kerajaan Majapahit. Dan situs Keraton Ratu Boko ini tepatnya ada di wilayah Sleman, yaitu sebelah timur Yogyakarta. Mungkin kalau dari Yogyakarta kalian ke Keraton Ratu Boko ini sekitar 18 km. Dan Keraton Ratu Boko ini tepatnya berada di wilayah selatannya, yaitu Candi Prambanan teman-teman, yaitu sekitar 6 km dari Candi Prambanan ya. Dan Ratu Boko ini dipercayai sebagai ayahnya, yaitu Putri Roro Jonggrang. Oke guys, di sini aku sudah ada di tempat parkirannya. Yaitu ini aku ada di parkiran kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 ada di atas sana teman-teman. Jadi ini wilayahnya ada di atas bukit ya. Jadi kalau kalian ke sini ya kendaraannya harus yang benar-benar sehat ya. Jangan sampai kendaraan yang rewel. Nanti kalau rewel, karena ya tanjakannya sih nggak begitu curam, nggak begitu tinggi-tinggi banget ya, cuma landai sih ya, tapi kendaraan yang harus sehat lah untuk bisa datang ke wisata keraton, maksud saya keraton candi maksud saya Keraton Ratu Boko ya. Dan mungkin juga ada candinya ya, tapi cuman kecil, karena ini bukan untuk hal-hal yang religius kayak gitu, tapi ini lebih tepatnya yaitu sebagai pemukiman atau tempat tinggal raja-raja pada zaman Mataram Hindu kuno zaman dulu teman-teman. Dan untuk tiket masuknya kita ke bawah, itu berada di bawah parkiran ini tepatnya teman-teman. Aku balik kameranya dulu. Nah, untuk beli tiketnya ada di bawah sini guys. Nah, ini kantornya, dan ini dikelola oleh BUMN ya. Jadi BUMN mengelola 3 wisata, yaitu Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan juga ini Keraton Ratu Boko. Dan ini loketnya di situ ya. Selamat pagi.
Untuk pembelian tiketnya di mana, Pak? Ini Pak, di depan ini pembelian tiketnya. Oh, di situ. Nanti masuk ke arah sana. Oh, masuknya Ya, di situ. ke arah sana. Oke. Kita beli tiketnya di sini, teman-teman. Selamat pagi. Mau kunjungan ke Candi? Iya, mau ke Candi. Satu tiket ya? Iya. 40.000 untuk harganya. Oke, 40.000. Pap. Baik, saya terima uangnya 50.000 Oke. ya. Dan ini harganya, teman-teman. Jadi untuk daftar harganya di sini ya. Tuh bisa kalian baca sendiri untuk ke Ratu Boko atau bisa keterusan Candi Borobudur seperti ini. Untuk tiketnya. Oke, makasih. Dan kembalian. Terima kasih untuk jalannya. Ya, makasih. Maaf Pak, untuk parkirnya sekalian ya. Oke. Sepeda motor 3.000. Maaf. Oh iya, bentar. Ya. Untuk parkir sepeda motor 3.000, untuk mobil berapa, Pak? 10.000. Oh, untuk mobil 10.000. Oke, makasih ya. Ya, silakan mari Pak. Ya. Ya, teman. Jadi kita langsung masuk saja ke candinya ya. Jadi dari arah loket tiketnya situ, parkiran di atasnya loket tiket, dan masuknya ke sini. Baik, ini cukup sepi ya, dikarenakan ini saya pas datang di bulan puasa, teman-teman. Restoran exit keluar. Ini masuknya lewat mana, teman-teman? Apakah lewat restoran ini? Kayaknya sih enggak ya. Oh, ke sini nih. Ini ada arah panahnya. Kita ke sini masuknya, teman-teman, ke candi. Intinya ke sini. Bus parkir. Oh, ada parkiran bus di bawah situ. Oke, kita masuk sini ya. Selamat pagi. Yang mana ya, Bu? Oh, ini. Mana barcode? Nah, Oh, yang ini. Kartusnya banyak banget. Yang mana? Ini ya? sini. Oh, sini. Silakan. Oke, makasih. Oke, teman-teman, kita udah masuk. Tadi biasa ya, seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur, kita dapat barcode. Dan tadi barusan aku dibilangin pakai tour guide, tapi mohon maaf sekali aku nggak pakai tour guide karena aku harus kerja, teman-teman. Kita persingkat aja untuk jalan-jalan di Keraton Ratu Boko ini ya. Dan ini ada kursi-kursi seperti ini, mungkin kalian yang lelah atau capek ya, disediain kursi-kursi seperti ini. Kalian bisa duduk-duduk di sini sambil melihat pemandangannya. Oh my god, keren banget. Ini ada di atas bukit gitu loh ya, pasti kita bisa ngelihat pemandangan yang ada di bawah tuh, teman-teman. Kalian bisa lihat pemandangan super keren yang ada di bawah sana. Mantap nggak? Wow, ini sih keren, keren banget, teman-teman. Mantap ya. Oke, teman-teman, jadi untuk Keraton Ratu Boko ini lebih tepatnya bukan seperti halnya candi religius yang buat sembahyang atau buat doa kayak gitu ya. Jadi ini lebih tepatnya sebagai pemukiman ya, pemukiman raja zaman dahulu
dan juga masyarakat biasa, masyarakat awam seperti itu teman-teman. Dan ini luasnya 25 hektar loh guys. Bayangin, kalau kita suruh keliling 25 hektar bisa tepar kita. Dan itu adalah Gunung Merapinya teman-teman. Wow, tampak keren sudah dari sini. Dan sini pun juga ada petanya ya teman-teman. Dan kita bisa melihat juga Candi Prambanan dari sini. Nanti kita ke atas dulu ya, ada tulisannya Keraton Ratu Boko, keren. Dan di depan kalian bisa lihat di situ ada sebuah gapura ya. Tapi hanya sekarang kalau kita memasuki suatu wilayah atau memasuki suatu tempat tinggal pasti ada gapura. Cuman bedanya gapura ini terbuat dari batu Merapi, asli batu Merapi teman-teman. Ini kita mengunjungi keraton zaman dulu guys. Tapi mungkin keratonnya sudah tidak terbentuk lagi ya, alias runtuh. Karena dulu kerajaan Ratu Boko ini buat perebutan antara apa ya? Ya kayak kerajaan Buddha sama kerajaan Hindu. Sebelum terjadi peperangan, yaitu kerajaan-kerajaan Hindu Buddha dengan kerajaan Islamnya. Ini teman-teman. Jadi seperti ini nih. Wow, keren juga. Guys, ini sih bersih banget ya. Ya iyalah, ini dikelola oleh BUMN ya, pasti sangat bersih. Dan selalu ada tulisan no smoking. Jadi inilah kerajaannya teman-teman, gapura. Kita memasuki istana Ratu Boko. Wow, keren. Jadi ada dua gapura ya teman-teman ya. Ini gapura pertamanya. Dan ini gapura keduanya. Dan semua memiliki ada 3 baris anak tangga ya. Yang itu 3 baris anak tangga juga gapura ini. Yang gapura ini juga 3 baris anak tangga. Dan ini asli dari batuan zaman dulu atau batuan purbakala dari Gunung Merapi. Dan ukir-ukir seperti halnya yang ada di Candi Borobudur dan Candi Prambanan, pasti ada ukiran singa kayak gini teman-teman. Iya. Dan itu ibaratnya lidah singa ya. Jadi kalau kita memasuki suatu candi ataupun sesuatu yang disakralkan, agar bicara kita ataupun cara ngomong kita itu benar-benar dijaga kan. Dan ini baru dibersihin, ada tukang bersih-bersihnya, jadi agak bising ya, mohon maaf. Dan di sana terlihat ada batu-batu juga yang belum ditata rapi ya, seperti di Candi Prambanan. Batu-batu runtuh kayak gitu teman-teman ya, batu-batu runtuh seperti itu. Dan ini seperti ada jalannya. Dan ini adalah benteng ya, ini tuh benteng teman-teman. Jadi bentengnya memanjang. Dan nggak tahu keratonnya ada di mana atau istananya itu ada di mana. Coba kita ke sana ya. Tapi
kita disuruh jalan lewat jalan setapak ini guys. Di sana ada tulisannya pendopo ya, pendopo Keputren. Kita jalan kemana dulu teman-teman? Hanya lebih menarik kita ke atas dulu. Coba kita ke atas dulu ya guys. Di situ ada kayak apa namanya ya? Ini nih. Mungkin bekas bangunan juga. Karena ada pondasinya, dan pondasinya itu tinggi banget, tebel kayak gitu ya. Tapi emang lebih sempurna lagi kalau kita pakai guide teman-teman. Kita kesini jadi kita bisa lebih jelas sejarah atau historinya Ratu Boko ini teman-teman. Akan tetapi karena aku harus ngejar buat jam kerja juga, jadi aku nggak pakai guide. Nanti takutku kalau pakai guide pasti akan lama. Baik teman-teman, ini aku udah ada di atas. Tadi yang aku bilang seperti sebuah bangunan. Nggak tahu ini di tengahnya lubang begitu dalam. Aku nggak paham ini buat apaan. Karena keterangannya sudah seperti ini teman-teman. Sudah nggak ada apa namanya tulisannya. Aku nggak paham ini bangunan apa, saya kurang paham. Tapi yang jelas sini tuh tinggi banget, dan ini dibuat dari batu Gunung Merapi persegi 4, tebel banget. Oh, di sini juga ada kayak taman seperti ini teman-teman. Taman, kolam maksudku, maaf. Dan di sana ada kayak batu yang tidak terpondasi atau tidak terbangun, alias acak adut. Itu ya, berserakan di sana. Dan ini kalau kita lihat dari atas, ini sungguh sangat luas sekali. Dan di sana terlihat sekali kota Yogyakarta teman-teman. Jadi kota Yogyakarta bisa dilihat dari sini tuh. Keren ya? Keren ya? Mantap loh. Wow, indah banget. Kita langsung coba ke atas sana ya guys. Lewatnya sini nih. Guys, kita udah sampai. Tapi kok tempatnya cuma seperti ini? Kayak pendopo. Ini nggak tahu pendopo yang sekarang atau zaman dulu. Dan sini, oh ini mungkin buat apa namanya, kelistrikan kayak gitu ya. Oh, di sini ternyata ada stupanya teman-teman. Coba kita mendekat. Ini stupa siapa ini? Apakah ini yang dinamakan Raja Boko? Ratu Boko tersebut teman-teman. Ini ya. Apakah ini Raja Boko? Yaitu yang disinyalir sebagai bapaknya Ratu Roro Jonggrang, Putri Roro Jonggrang, yang mungkin sekarang bisa dibilang ratu ya, Ratu Roro Jonggrang. Ini bapaknya mungkin. Dan ini ada gadanya teman-teman. Itu ya. Karena orang zaman dulu kan senjatanya gada ya, keris, gada, tombak, seperti pedang. Dan ini mungkin buat dupa seperti itu teman-teman, tempat dupa itu ya. Ini mungkin sudah ada sejak dulu teman-teman untuk pendoponya ini, karena di situ berdiri
adanya stupa. Kemungkinan besar dia adalah Raja Bokonya, yaitu bapaknya Ratu Roro Jonggrang. Dan kalian bisa lihat dari atas ini, sungguh menakjubkan teman-teman, indah banget sumpah. Aku langsung balik kameranya. Gimana teman-teman, indah bukan? Dan itu adalah Candi Prambanan teman-teman ya. Kalian bisa lihat Candi Prambanan langsung dari atas ini, yaitu dari Kerajaan Ratu Boko atau Keraton Ratu Boko. Dan itu adalah Gunung Merapi yang kemarin baru saja erupsi di tanggal 12 Maret kemarin teman-teman. Sekarang masih ada sedikit ya erupsi-erupsi kecil masih berlangsung, tapi nggak begitu besar atau nggak begitu banyak lava yang dikeluarkan, tapi masih ada sedikit-sedikit ya. Itu adalah Gunung Merapi teman. Dan yang kecil ini nih, mana sih? Ini nih, yang ini ya jariku itu ya. Nah, yang kecil itu adalah Gunung Gunung Merbabu sampai belepotan tuh teman-teman. Jadi di hari atas ini kalian bisa melihat Candi Prambanan dan juga Gunung Merapi guys. Wow, keren ya. Oke, kita lanjut ke lokasi lainnya ya teman-teman, karena ini masih ada di bawah sana, ada masih beberapa lokasi yang harus kita cari tahu dan kita lihat. Oh teman-teman, jadi di sini ada keterangannya di bawah sini ya, Candi Pembakaran dan Sumur Suci ya. Ini ya, bisa kalian baca keterangan dari bangunan ini. Ini ya, terbuat dari batu andesit ya, berukuran panjang 22,60 meter, bir 22,33 meter, dan tinggi 3,82 meter. Dan ini keterangan selanjutnya bisa kalian baca sendiri seperti itu ya. Oke, jadi kesimpulannya bangunan ini itu adalah sumur teman-teman ya, yang kita lihat tadi dari atas bangunan ini ya. Jadi ini tuh tadi ada yang menjorok ke dalam banget seperti itu. Ternyata ini adalah sumur ya, atau candi pembakaran. Nggak tahu, ini mungkin buat kremasi kan, kalau orang zaman dulu maksudku, dan sampai sekarang mungkin ya, kalau orang Hindu meninggal itu bukan dikubur ya seperti halnya kita lah ya, yaitu orang Hindu kalau meninggal mereka akan dibakar ya, atau dikremasi seperti itu teman-teman. Jadi mungkin ini adalah tempat kremasi teman-teman, buat pembakaran mayat. Jadi seperti itu keterangan lebih singkatnya ya. Kalau yang ini saya kurang paham karena nggak ada penjelasan atau keterangannya di sekitar sini. Nggak tahu ini buat apaan. Kita coba ke tempat lain. Oke teman-teman, jadi sebelum kita melihat ke pendopo di sana, kita lihat yang kolam di sini ini tuh apaan gitu ya. Mungkin ini buat mandi raja-raja ataupun ratu zaman kerajaan atau keraton Ratu Boko ini teman-teman. Ini sungguh sangat luas sekali, dan di situ seperti ada kolam kecil gitu ya, mungkin buat pemandian ya. Iya, bisa kalian lihat teman-teman. Jadi itu mungkin buat mandinya di situ ya teman-teman ya. Itu adalah buat mandi raja zaman dulu di situ ya. Jadi seperti ini teman-teman. Ya, karena di situ ada batu yang
melingkar kecil seperti itu. Oke. Dan di sini ada beberapa batu yang berserakan di tanah. Mungkin ini dulunya juga bangunan, tapi kayak sudah hancur gitu ya. Dan di sana ada kayak dinding di atas sana, guys. Kayak ada dinding itu ya, dinding. Jadi itu dinding bukit yang terbuat dari batu loh. Jadi itu bukan terbuat dari tanah tapi batu itu, teman-teman. Bisa kalian lihat itu batu ya, seperti batu gunung kayak gitu. Dan ini batu-batunya sudah tidak beraturan atau sudah tidak jelas. Dan sini terbentuk seperti ada batu yang terbentuk seperti ini. Dan ini keren banget, situs peninggalan kerajaan zaman Hindu kuno, teman-teman. Mataram kuno, Mataram Hindu kuno maksud saya. Tuh. Jadi mungkin ini dulunya adalah rumah ya. Rumah terbuat dari batu seperti ini, tebal-tebal seperti ini, teman-teman. Kalau zaman sekarang harganya sudah berapa ratus juta ini, atau bahkan miliaran ya. Kalau sekarang kan dari batu bata ya. Kalau zaman dulu enggak, langsung dari batu Gunung Merapi tebal-tebal seperti ini, teman-teman. Anjay. Oke. Dan di sini masih ada yang terletak atau pondasinya. Tuh ya. Mungkin ini dulu di-skat kayak seperti itu ya, teman-teman. Ini ya. Masih ada yang tegak berpondasi seperti ini. Mungkin ini dulunya di-skat atau apa ini? Buat apa? Buat kamar atau apa? Kurang paham karena bentuknya skat-skatan seperti ini, teman-teman. Sampai sini ya. Itu batunya sudah tidak tertata rapi lagi atau sudah tidak berdiri lagi. Dan di sini ada pondasi juga, guys. Nih. Di sini ada pondasi juga. Ini mungkin dulunya adalah bangunan juga. Dan kalian lihat ya, di sini tuh batunya kayak seperti puzzle gitu ya. Benar nggak? Dan sebenarnya batu ini mungkin seperti Candi Prambanan juga Candi Borobudur ya. Batu ini tidak tepat iris-irisannya atau patah-patahannya, guys. Ada yang besar ini ya. Ada yang kecil, ada yang siku, ada yang oval, tapi bisa terpasang gitu loh. Bisa terpasang rapi gitu ya. Tuh. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang oval, ada yang siku. Oh my god, orang zaman dulu tuh pemikirannya sudah cerdas banget ya. Dan ini ada yang tidak ada batunya, mungkin ini dulu dibuat apa ya, nggak tahu deh. Kamar kali ya. Itu ya, bisa kalian lihat. Jadi ada pondasinya tapi sudah tidak berbentuk bangunan. Baik teman-teman, kita langsung lanjutkan ke area selanjutnya. Karena masih nampak sekali di sana bangunan-bangunan, tapi sudah tidak berdiri tegak, alias tinggal runtuhan-runtuhannya. Coba kita lihat satu-satu. Ini juga seperti yang tadi ya, berupa, kalau ini sudah bukan pondasi lagi, sepertinya ini lantainya, teman-teman. Nggak tahu, kurang paham. Dan di sini ada penjelasan atau keterangannya, Paseban ya. Terdiri dari dua batur. Paseban Timur panjang 24,6 meter, lebar 13,3 meter, tinggi 1,16 meter. Dan Paseban Barat panjang
24,42 meter, lebar 13,34 meter, tinggi 0,83 meter. Dua bangunan paseban diperkirakan saling berhadapan, namun fungsinya belum dapat diketahui secara pasti. Dinamakan paseban karena berdasarkan analogi dengan bangunan keraton pada masa sekarang, paseban adalah ruang tunggu bagi tamu yang akan menemui raja. Oh my god. Jadi ini tuh ruang tunggu guys. Ini hanya diperkirakan ya, tapi nggak tahu fungsi jelasnya itu seperti apa. Jadi ruang tunggu tamu itu tidak beratap, cuma seperti ini. Dan ini juga paseban, tapi bentuknya berbeda dengan ini. Yang ini rapi, yang ini seperti berserakan gitu, dan ada anak tangganya itu. Tapi gapura ataupun pintu gapuranya sudah nggak ada. Di sini ada gapura juga. Nah, ini menuju ke sana, teman-teman. Jadi bisa kalian lihat, ini luas banget, 25 hektar. Gila, kalau kita seluruh menelusuri semuanya, bisa aku langsung pingsan di sini, teman-teman. Dan ini ada bentengnya juga loh, bisa kalian lihat ya. Iya. Jadi mungkin ini dulu keratonnya, guys. Iya, mungkin ini dulu keratonnya. Dan di situ itu masih ada bangunan lagi. Coba nanti kita ke sana. Nggak paham deh, ini keratonnya apa bukan, saya kurang paham ya. Tapi ada bentengnya. Oke, sebelum kita ke tempat yang luas tadi, di sini tertulis yang menurutku menarik perhatianku, guys. Ada goanya juga. Tuh, ada keterangannya goa, yaitu kita harus ke sana, guys. Oke, teman-teman, jadi tempatnya seperti ini. Mana goanya? Oh, itu ternyata di situ goanya. Oh my god, di situ ada goa. Tapi goanya kecil, mungkin buat bertapa ya. Orang zaman dulu kan suka banget ya bertapa kayak gitu, puasa ya, agar kita bisa mendekatkan diri kepada yang kuasa ya. Ini goanya, guys. Coba kita masukin, teman-teman. Assalamualaikum. Bener, ini adalah buat orang bertapa, teman-teman. Jadi raja zaman dulu itu suka sekali bertapa ya, maka dibikinlah gua seperti ini. Dan ini dari batu asli, teman-teman. Jadi ini bukan buatan batu sekarang, zaman sekarang kayak gitu maksudku, tapi ini asli batu yang ada di perbukitan ini. Oke, jadi seperti ini goanya. Ini ya, jadi ini asli dari perbukitan ini batunya, bukan didatangkan ataupun diangkat dari mana-mana. Maksudku didatangkan dari luar daerah atau dari tempat ini. Ini ya, kalian bisa lihat jelas sekali ini batu asli yang ada di bukit ini. Oke guys, kita kembali lagi ke tempat yang tadi. Dan ini kalau kita lihat secara luas seperti ini tempatnya. Dan coba kita, sebelum kita ke tempat yang lain, coba kita lihat yang atas itu ya guys. Oh, di situ juga masih ada tempat buat bertapa, teman-teman. Oh, di sini ada sendang. Ini, teman-teman, ada sendangnya. Oh, ini ya. Dan ini mata air loh, teman-teman. Ini mata air, coba. Secara logika atau kita nalar, kita berpikir secara nalar ya. Kalau di sini nggak ada mata air, ini pasti sudah nggak ada airnya, alias
udah asat teman-teman. Tapi kalian lihat di sini, ini masih ada airnya. Gila kan? Berarti memang di sini ada air, mata airnya di dalam sini teman-teman. Buset. Gila ya, orang zaman dulu tuh pinter banget kalau disuruh mencari mata air ya. Orang zaman sekarang mana ada bisa kayak gitu. Teman-teman, ini juga bertapa. Buat pertapaan seperti itu. Di sini ada lekukan-lekukan kayak gitu, teman-teman. Nggak tahu ini buat duduk atau buat apa, saya kurang paham. Karena di sini nggak ada keterangannya. Dan di sini pun juga ada jalan airnya loh. Ya. Nggak tahu airnya dari mana itu. Tapi yang jelas di sini, oh dari situ. Di sini ada lubangnya. Oh, orang zaman dulu pintar banget ya. Jadi mereka sudah memikirkan bagaimana ada jalan air untuk keluar agar tidak merembas atau meresap di dalam batu ini, dan biar batu ini umurnya panjang gitu teman-teman. Oke. Nice. Kita langsung spill ke tempat yang lainnya ya guys. Oke teman-teman, aku udah sampai di sini lagi, tempat yang kita mau kunjungi tadi. Oh ternyata di sini juga masih ada gua dan keputrennya di sini. Oh, Keputren itu adalah tempat rajanya teman-teman. Jadi di sini adalah keratonnya atau kerajaannya, istananya kayak gitu teman-teman. Dan ini nggak tahu aku lihat mana nih. Oh enggak, sini juga bisa. Dan ini kok menjorok ke dalam gitu. Ini tempat apaan? Oke, kita coba lewat sini. Jadi tempat raja ataupun istananya adalah itu teman-teman. Itu adalah istananya atau kerajaannya. Ya kalian lihat sendiri di situ, nampak sekali seperti benteng melingkar persegi. Jadi yang namanya istana di mana-mana pasti akan dikelilingi oleh benteng ya, agar tidak sembarangan ataupun semua orang bisa masuk atau keluar masuk seenak jidat mereka ya. Di sini masih ada penjelasannya teman-teman. Tuh gapura keluar pendopo. Oh berarti ini bukan istananya, mohon maaf. Aku kira istananya, ternyata masih jalan ke arah sana guys. Jadi kalau kita ke kanan ini adalah pendopo ya. Di situ tertulis jelas pendopo guys. Oh ya, ini jalan menuju goa yang kita review sebelum kesini ya. Jadi ini tembus atau saling menyambung. Dan ini ada candi. Ya ini mungkin zaman dulu disebutnya wihara atau pura kalau orang Hindu bilang. Ini buat tempat sembahyang teman-teman, karena ada bentuknya seperti pura atau seperti tempat sembahyang atau wihara kayak gitulah. Oke, kita ini masuk ke pendoponya, dan di sini ada tulisan dilarang membakar kemenyan di tempat ini. Wow, wow, ada apa ini? Oh, dilarang membakar menyan di sini, guys. Pasti ada something yang akan terjadi apabila kita tidak mengindahkan aturan yang ada di depan tadi. Ini pendopo mungkin kalau zaman sekarang buat seni-senian kayak gitu ya teman-teman. Mungkin zaman dulu juga masih sudah ada seni-senian seperti mungkin sendera tari kayak gitu, atau seni karawitan ya, bisa juga. Jadi
Ini pendopo. Ya mungkin kalau zaman sekarang pendopo itu diartikan dengan sanggar tari ya, atau sanggar seni. Oke guys, jadi ini cukup lebar banget dan bentuknya itu persegi 4. Ini ada anak tangga untuk menuju ke pendoponya. Tapi kalau ini pendopo buat tari-tarian seni kayak gitu, ini kita coba naik ya. Wow, teman-teman, aku mau joga-joga di sini. Ya mungkin ini adalah buat pentas seni. Ya mungkin seni karawitan atau seni sendera tari kayak gitu. Dan penontonnya kemungkinan besar berdiri ya. Mungkin zaman dulu penontonnya berdiri, tidak disediakan tempat duduk untuk duduk. Ya. Kalau rajanya nggak tahu nontonnya di mana. Kalau rajanya mau nonton, mungkin raja zaman dulu juga seperti Presiden Republik Indonesia kita sekarang, yaitu merakyat. Jadi tidak mau dibedakan berkelas kayak gitulah. Jadi pengennya tuh bercampur baur dengan masyarakat awam seperti kita ini kalau nonton sesuatu. Ya, karena di sini tidak ada tempat untuk kursi kayak gitu, teman-teman. Kalau raja kan biasanya ada kursi ya kalau kita mau nonton pagelaran. Oh, yang di sini lebih luas daripada yang di belakang sana. Jaraknya antara dinding tembok apa ini, benteng dengan pendoponya ini. Tapi kalau raja duduk di situ, apakah mungkin bisa ngelihat jelas di atas ini? Nggak mungkin kan? Paling tidak harus berdiri ya. Nice. Ya mungkin bisa juga ya. Raja zaman dulu mungkin merakyat seperti Presiden Republik Indonesia sekarang, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo. Ya mungkin Bapak Insinyur Joko Widodo adalah turunan raja zaman dulu, teman-teman. Bisa saja ya. Oke, di sini ada pelataran, mungkin buat sembayang ya. Karena di situ ada kayak candi kecil kayak gitu, teman-teman. Mungkin buat menaruh sesajen dupa kayak gitu ya. Makanya tadi ada larangan, kita dilarang membakar kemenyan atau menyalakan kemenyan di tempat ini. I don't know, mungkin kalau kita melanggar ada sesuatu yang terjadi pada diri kita, kemungkinan besar seperti itu. Coba kita mendekat. Oh, jadi seperti ini ya. Ini seperti halnya yang ada di Pulau Bali, guys. Jadi apa ya, kalau di Pulau Bali atau saudara-saudara kita di Bali itu namanya apa ini buat doa seperti ini? Saya kurang paham ya. Mungkin kalau yang nonton video ini ada orang Bali, bisa dijelaskan ya, ini namanya apa yang buat sembayang atau menyalakan dupa dan kita memberikan sesajen seperti itu ya. Tapi di sini ada lubang, nggak paham aku ini buat apaan lubang ini. Apakah setelah kita menyalakan kemenyan dan memberikan sesajen, kita masuk ke sini terus kita bersimpuh ya, sambil kita berdoa memohon kepada yang widih atau yang kuasa agar kita diberikan keselamatan, kesehatan dan yang lain-lain. Mungkin seperti itu, teman-teman. Karena di sini ada sedikit lubang kecil. Kemudian setelah kita menyalakan dupa dan memberikan sesajen ya, terus kita masuk ke sini, kita berlutut, terus kita berdoa ya. Mungkin. Dan ada pemandangan yang menarik sekali. Inilah yang dinamakan keratonnya, teman-teman, atau istananya. Tapi bangunannya sudah tidak ada. Karena kalian bisa lihat di situ ada pondasi-pondasi batuan ya. Pondasi-pondasi bebatuan di situ. Dan di sana, di belakang sana juga ada sedikit pondasi. Nggak tahu itu bangunan seperti pendopo seperti yang lainnya apakah berbeda, tapi di situ tidak ada batu-batu kecil-kecil yang berserakan di bawahnya.
kemungkinan besar itu juga pendopo seperti yang lainnya. Jadi ini keratonnya kemungkinan ya, tapi ada mungkin 4 pintu ya, karena yang di belakang sana nggak tahu, kemungkinan runtuh, jebol atau gimana. Tapi yang di sekeliling sini ada bentengnya atau temboknya sekeliling gitu, tapi yang di belakang sana sudah tidak ada benteng atau temboknya teman-teman. Oke, jadi seperti ini gambarannya. Dan di sebelah situ juga ada mungkin bekas bangunan juga, tapi temboknya sudah tidak ada. Dan benar sekali, mungkin ini adalah kerajaan atau istananya teman-teman, karena di sini bisa kalian lihat ya, ada 2 gerbang atau gapura masuk untuk menuju ke istana. Kalau istana zaman dulu memang seperti ini ya. Jadi kalau kita mau menuju gerbang menuju ke istananya atau tempatnya raja, kita harus melewati beberapa gapura, dan biasanya dijaga oleh penjaga 2 gerbang ini ya, seperti itu teman-teman. Oke, nice. Dan ini mungkin yang sudah paling mentok guys bangunannya, yaitu Keraton Ratu Boko. Dan di sini masih ada seperti bangunan pendopo juga nih di belakang sini guys. Alright, jadi aku sambil berteduh guys. Ini panas banget, sumpah bener-bener panas. Apalagi ini bulan puasa ya. Aduh, kepanasan kayak gini rasanya seperti di dalam tungku yang membara guys. Baik teman-teman, jadi inilah situs purbakala yang dinamakan Keraton Ratu Boko atau Kerajaan Ratu Boko ya. Yang tepatnya tadi seperti yang saya bilang di awal video, yaitu lokasinya 6 km sebelah selatan dari Candi Prambanan atau 18 km dari wilayah Kota DIY, yaitu daerah istimewa Yogyakarta. Jadi tidak begitu jauh ya. Tepatnya itu sebelah timur Bandara Adi Sucipto teman-teman. Dan Ratu Boko ini diperkirakan sudah dipergunakan oleh orang, yaitu pada abad ke-8 pada masa Wangsa Sailendra atau Rakai Panangkaran teman-teman. Dari kerajaan Medang tuh ya. Dari kerajaan ataupun Keraton Ratu Boko ini, yaitu dari kerajaan Medang dan pada masa Wangsa Sailendra. Seperti itu ya guys. Jadi bangunan ini cukup lama juga, yaitu dari abad ke-8 loh. Gila. Wow, keren ya. Dan kerajaan ini atau keraton ini bukan sifatnya religius, maksudnya yaitu bukan untuk sembayang teman-teman. Jadi ini benar-benar real istana, dan ada penghuninya dan juga ada rakyat-rakyat awamnya. Jadi selain ada rajanya, juga ada rakyat awamnya di sekitaran kerajaan ini teman-teman. Oke guys, jadi seperti itu ya. Dan situs kerajaan ataupun yang telah sekarang dinamakan yaitu Keraton Ratu Boko ini pertama kalinya ditemukan oleh Van Boskolt, yaitu dari Belanda teman-teman, dari tahun 1790. Dan keraton ini dulunya pertama kali karena ditemukan oleh Van Boskolt, terus dinamakan menjadi Keraton Van Ratu Boko. Itu awal pertama kali situs kerajaan Ratu Boko ini ditemukan oleh Van Boskolt teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk ceritanya Keraton Ratu Boko ini adalah situs, yaitu waktu kerajaan Mataram Hindu kuno ya, tentu saja ya, yaitu dari masa Sailendra atau Rakai Panangkaran pada abad ke-8, tepatnya yaitu pada tahun 746 sampai 784 Masehi guys.
Jadi sampai di sini aja videoku teman-teman, untuk aku ajak kalian jalan-jalan virtual di daerah Sleman, Yogyakarta, yaitu tepatnya ada di Keraton Ratu Boko, yaitu situs peninggalan prasejarah pada masa Mataram Hindu kuno, teman-teman. Dan ini masih ada bekas-bekasnya, tertata rapi walaupun istananya sudah runtuh. Karena pada masa itu memang ada perang perebutan, ya perebutan kekuasaan seperti itu, yaitu zaman perang Hindu Buddha ya. Dan ini sebenarnya yaitu dari kerajaan Hindu, teman-teman. Terus mereka diserang oleh kerajaan Buddha ya. Jadi ya seperti inilah. Jadi sudah tidak berdiri tegak. Dan ini cukup mantap sekali. Dan teman-teman yang belum pernah ke sini, datanglah ke sini untuk kita belajar dari sejarah ya, agar kita bisa lebih cerdas, agar kita bisa lebih tahu bagaimana Indonesia ini dulunya ada seperti itu, dan mungkin sebelum agama-agama sekarang yang sekarang ada, pada zaman dulu itu memang Indonesia sudah ada yang namanya agama Hindu Buddha yang mereka percaya pada masa itu, yang digambarkan oleh yaitu Trimurti ya teman-teman. Oke, jadi yang Maha Kuasa itu mereka sudah tahu bahwa yang kuasa itu, atau Tuhan yang Maha Kuasa itu, Tuhan yang Maha Esa itu adalah Trimurti ya, yaitu penampakan dari 3 wujud ya, seperti itu. Oke, baik, gitu aja teman-teman. Dan kalian yang belum datang ke sini, saya ulang lagi, silahkan kalian ke sini, kita belajar dari masa prasejarah zaman dulu agar kita bisa lebih mengenal lagi, kita bisa lebih tahu lagi, kita bisa lebih cerdas lagi akan bangsa Indonesia ini, karena dari sejarah-sejarah atau bangunan-bangunan yang telah ditinggalkan seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan sekarang juga ada yang namanya Keraton Ratu Boko ini teman-teman. Oke, gitu saja, dan terima kasih sekali yang sudah mendukung channelku ini. Dan yang belum mendukung channelku ini bisa langsung kalian tekan tombol klik subscribe dan juga tombol like di bawah video ini, dan juga di share atau dibagikan ke sosial media kalian masing-masing teman-teman. Agar apa ya, agar aku bisa lebih bersemangat lagi dan channelku ini bisa lebih berkembang lagi dengan baik lagi teman-teman. Oke, gitu aja, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya.